Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Puyang Channel kali ini kita akan mengeksplor peradaban lama di Desa Epil, di mana Desa Epil dulunya bernama Marga Epil, sekarang berada di wilayah Kecamatan Lais. Kita akan mengunjungi beberapa situs yang ada di Desa Epil. Ikuti terus perjalanan Puyang Channel. Sanak sedulur semuanya, sekarang saya berada di tepian Sungai Batanghari Leko atau Sungai Bateleke, di mana saya berada di atas cerucup yang sudah dibangun oleh pemerintah, dan di bawah saya ada perahu yang siap mengantarkan kami untuk menyeberang ke Dusun Murai Padang. Nah, sekarang saya berada di Desa Ipil. Sebelum menuju ke situs makam Puyang Murai Padang, kami akan berangkat naik ini perahu ketek ya. Ada hai. Hai. Beginilah suasana di tepian Sungai Bataleke atau Batanghari Leko, di mana suasana pagi hari yang cukup cerah dan kelihatan sungai dengan warna lumpur warna coklat yang akan mengantarkan kami ke Dusun Muari Padang. Sanak sedulur semuanya, rombongan kami mengganti perahu yang lebih besar lagi karena situasi sungai debit airnya sedang pasang. Jadi kami mengganti yang lebih besar lagi. Kali ini saya ditemani oleh 3 teman saya, satu penyuper ketek yaitu Mang Azlan, kemudian Icen, dan juga ada Ramadan. Jadi kami akan menuju ke lokasi Dusun Muari Padang, berada depan itu. Kami sudah menuju ke Dusun Muara Padang yang mulai berangkat naik ketek atau perahu motor yang ada di air, dan kami melihat di sekitar keliling sungai air yang sedang pasang tetapi cukup indah untuk dilihat. Perlu diketahui sanak sedulur semuanya, pada zaman dahulu Sungai Batanghari Leko atau Bataleke merupakan salah satu transportasi dan urat nadi dari perekonomian masyarakat pada zaman itu. Sehingga lalu lintas kehidupan dan pemukiman menjadi salah satu identitas di sepanjang aliran Sungai Bataleke, dan itulah menjadi ciri khas dari Kabupaten Musi Banyuasin yang punya banyak sekali aliran sungai yang berada di kabupaten tersebut. Oke, kami menempuh perjalanan kurang lebih beberapa menit. Saya lihat karena situasi keteknya cukup lambat, tapi kami menikmati karena dengan begitu kita bisa melewati aliran sungai itu dengan begitu detail dan tidak dalam keadaan terburu-buru. Karena perjalanan kami agak begitu lambat, sekitar beberapa menit, jadi saya mengeluarkan makanan cemilan untuk menikmati perjalanan kami dan menikmati suasana di Desa Epil di sepanjang aliran Sungai Bataleke ini. Saya juga melihat aktivitas warga yang sedang berada di Sungai Bataleke seperti menangkap ikan atau menjaring sepertinya ya, dan urat nadi sebagai pendapatan dari Desa Epil tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang mengasihkan, kurang lebih saya lihat di jam saya selama 20 menit, sekarang kami tiba di Dusun Muara Padang. Jadi Dusun Muara Padang sendiri merupakan talang atau satu tempat untuk menyadap karet atau kegiatan perkebunan lainnya bagi masyarakat Desa Epil. Jadi kami melabuhkan ketek kami di Dusun Muara Padang untuk meminta izin dulu kepada aparat pemerintah dan juga bertolak mengunjungi makam situs Koroma Puyang Muara Padang. Dan ini adalah tangga yang saya naiki dan cukup bagus. Beginilah situasi di Dusun Muara Padang, di mana cukup indah, asri, mengingatkan saya
pada kehidupan masyarakat lampau kita yang mana berada di atas rumah rakit dan air. Nah, sekarang saya berada di pinggir Sungai Betelke, tepatnya di desa Muara Padang, tapi masih nginduk di desa Ipil. Ya. Sekarang kami sudah tiba di rumah Kadus atau kepala dusun di dusun Muara Padang, di mana kami menunggu kehadiran kepala dusun. Walaupun sebenarnya kepala dusun berhalangan hadir, dan kami menunggu warga tua-tua yang bisa menunjukkan arah atau bercerita tentang keadaan dusun Muara Padang dan cerita sejarah dari Puyang Muara Padang yang ada di dusun Muara Padang di desa Ipil. Dan itu nah, tapi beliau sepacaknya Mbak Ica. Ya, punya sumur agak kurang terti aku di sejarah punya. Yang itu. Tidak apa-apa mana yang dapat baik. Lah diam di Belum. Mereka ni rumah Kadus dulu. Main rai kat dulu. Enggak, mana baca. Tadi itu ada kan di itu ada. Tahu namanya Pak, maksud apa dulu tuh orang pertama datang sih Kak, nyebar ke agama atau apa itu sih. Oh, jadi kalau sejarahnya yang itu nih dia itu bukan orang daerah Sika. Orang daerah Siak. Riau Siak tuh Riau gitu kan. Ah, itu lah. Itu kan merantau kalau kena ceritanya kan. Nah, dia tuh dia ini nyebar ke sejarah Islam nih kan, nah kira-kira itu. Jadi bukan dewi di Indonesia nih. Ada kanti dia, ada kanti itu kan pakai bininya atau dulunya. Itu kan dia tuh orang tiga, seperti dia kan. Di kuburan dia itu kan sebelahnya tuh ada bule. Dengan di belakang tuh ada bule. Cekok sampai begini. Itu kan sejarahnya tuh itu yang kalau yang Ujo cerita dulu yang begini itu Putri Panjang 9 apa yang nantinya sejajar kuburan itu udah tahu apa-nya itu kata kedulunya kayak gini tahu gak? Dari zaman dulu lah ada batu nisannya mah ya. Batu nisan dia kayu jadi batu jika kan lah untuk perubahan baru Tahun 2018. kalau dulu selalu kayu kalau di kami kayu itu dan kayu sungkai ya katanya sejarahnya betul di situ kan Itu namanya ada tak peninggalan beliau misalnya Pariman, apa tulis, Sedang, apa sesuai tapi laminnya lah ada situ tuh yang itu ya. alami setahu aku ada di situ aku nih boleh dikatakan ugang Muara Padang yang paling terami Bapak nomor aku nomor 68 siapa nama mama? Zendi Mungkin nama model. aku ini di Muara Padang nggak lah kalau lah sampai Mika boleh adik-adik ke tuwe di Muara Padang kalau yang tuwenya itu bisa lagi kalau yang lain-lain tuh itu yang uang baru kali Jadi labu kali. Lain. Cuma ikan gue banyak ternyata. Aku kaget. Wah, banyak juga masih. Nah, saya mukun ikat kanoco namanya. Muara Padang. Oh. Ikat tuh.
Sanak sedulur semuanya, sekarang saya berada di depan makam Puyang More Padang yang bernama Muhammad Kaswin Alil bin Faturrahman Kaswin. Sang Puyang diperkirakan hidup pada abad ke-15, di mana kegiatan Puyang selama di daerah ini adalah sebagai pendakwah dan guru kebatinan. Beliau juga mempunyai kesaktian di mana bisa melakukan pengobatan atau seorang tabib. Beliau juga bisa melakukan silat Melayu untuk pertahanan diri. Di samping itu juga beliau mempunyai kekebalan. Dan ini bisa dilihat pada makam Puyang tertera nama tempat lahir beserta kesaktian dari karomah Sang Puyang tersebut. Kita tadi telah berziarah ke makam Puyang Muara Padang. Di sini diduga salah satu kerabat dari Yang Puyang Sia, yaitu Putri panjang 9. rambut yang panjang 9 ya, seperti itu diduga. Masih ada kuburan lain selain itu? Ada di situ kan umum itu ada fungsi kalau penduduk sudah. Oke. Jadi ini adalah Putri panjang 9 dan belum dipugar ya Pak? Belum dipugar batu. Oke, sudah selesai. Sanak saudara semuanya, ini adalah di tengah kompleks pemakaman umum Desa Ipil. Ini adalah diduga menurut narasumber adalah orang tua yang lebih dahulu menghuni Desa Ipil yang bernama Rama Jalib, dan ini adalah Rama Jas. Rama Jalib dan ini Rama Sadin. Betul Pak? Sanak saudara semuanya, sekarang saya berada di kompleks pemakaman di Desa Ipil, di mana banyak sekali makam-makam yang berada di sini. Tetapi saya mengunjungi makam Pangeran Soleh dan juga makam Pangeran Ahmad Zaini, di mana kedua pangeran ini pernah memimpin marga Ipil di zamannya, dan beliaulah yang memerintahkan Pangeran Soleh ayahnya, dan Pangeran Ahmad Zaini adalah anak dari Pangeran Soleh tersebut. Sanak sedulur semuanya, sekarang saya berkunjung ke salah satu makam, yaitu mantan Bupati Musi Banyuasin yang pernah memerintah, yaitu Bapak Haji Nazom Nurhawi bin Nurhawi Jalal. Bagi masyarakat Desa Ipil, beliau juga bergelar juga Gede Ugau, di mana tertera pada batu nisan beliau. Ini tahu segala satunya. Ini belum. Sanak saudara semuanya, saya berada di tempat pemakaman umum warga Desa Ipil, di mana di pemakaman ini terdapat banyak sekali makam leluhur atau puyang orang Desa Ipil, dan di sini juga dimakamkan adalah bupati yang pernah memerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan di sini juga banyak sekali makam-makam pahlawan yang memerdekakan diri dalam melawan penjajahan kolonialisme. Dan kita akan memasuki dalam area di mana banyak sekali makam-makam yang merupakan orang-orang terpenting di zaman.